Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik, serta nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermudarasah, untuk belajar dan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersyukur dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan cara kita senantiasa meyakini bahwa segala nikmat yang datang kepada kita merupakan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan cara kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita beramal soleh, meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang semakin bisa taat kepada Allah, semakin bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq yang artinya yang senantiasa memberikan rizki, Ar-Raziq yang maha memberi rizki. Ini adalah merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha memberikan rizki, ya, yang maha memberikan nikmat, yang senantiasa memberikan rizki kepada para hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada apa yang ada di alam semesta ini. Maka ini harus kita imani, ini harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, ya, yang memiliki kekuatan. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innallaha lahu khairur raziqin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang atau sebaik-baik pemberi rizki. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Baik, disebutkan oleh para ulama apa maksud daripada Ar-Razzaq. Apa maksud daripada Allah itu sang pemberi rizki? Disebutkan ya oleh para ulama, Ar-Razzaq yaitu adalah yang menjamin rizki seseorang, yang mengatur rizki para hamba, ya, yang menjamin segala rizki hamba-hambanya. Itulah Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rizki. Taib. Dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, suatu ketika ya ada seseorang atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya, sekarang ini sudah mulai naik, ya, jadi harga-harga itu naik wahai Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, bukankah engkau menentukan ya rizki atau menentukan harga wahai Rasulullah? Kemudian beliau SAW mengatakan, innallaha huwal khaliqul qabid al-basit ar-raziq al-musa'ir. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah Allah yang Maha menciptakan, ya, al-qabid yang menghalangi rizki seseorang, al-basit yang akan membentangkan rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah lah ar-raziq, dan yang menentukan harga. Artinya Allah lah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Sekalipun harga-harga naik, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan rizki bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, yang maha memberi rizki dan terus-menerus memberikan rizkinya kepada hambanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang menanggung semua rizki makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak binatang ternak, ya, la tahmilu rizqaha, yang tidak dapat membawa atau mengurus menentukan rizkinya, ya, mereka tidak bisa mengatur rizki mereka sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang telah memberikan rizki kepada mereka semuanya, ya, binatang, wa iyyakum, dan kepada kalian semuanya. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat di sini binatang saja, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka rizki. Allah jamin untuk mereka rizkinya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizki mereka, apalagi, ya, terlebih manusia. Karena tentunya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah yang Allah muliakan. Allah berikan mereka kedudukan lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang
yang lainnya. Maka tentu manusia lebih lagi Allah Subhanahu wa taala akan jamin rizki mereka. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rizki mereka. Namun demikian bukan berarti rezeki itu datang begitu saja. Tidak kemudian rizki itu hanya datang kepada kita tanpa kita berusaha, tanpa ada usaha dari kita. Taib. Tadi kita sebutkan Allah itu Ar-Raziq. Allah itu Maha memberikan rizki. Allah yang mengatur rizki hambanya. Tetapi Allah tidak biarkan hamba-hambanya kemudian diam saja, kemudian mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mencari sebab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk berusaha. Harus ada usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menjemput rizkinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar mereka mencari rizki, agar mereka berusaha untuk mendapatkan rizki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjuru dunia. Makanlah dari sebagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, dan hanya kepadanya kamu akan kembali setelah dibangkitkan nanti. Artinya manusia diperintahkan untuk mereka berusaha, berjalan di muka bumi, tersebar di muka bumi ini untuk apa? Untuk menjemput rizki mereka, untuk dalam rangka membuka pintu rizki mereka. Dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua cara untuk seseorang itu menjemput rizki mereka, membuka pintu rizki mereka. Yang pertama adalah sebab, melakukan sebab duniawi, melakukan sebab duniawi. Dan ini tentunya sudah kita ketahui. Ketika seseorang dia ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bekerja, maka dia harus berusaha, sebagaimana seseorang yang misalnya berprofesi sebagai dokter, pedagang, pegawai, petani, nelayan, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan itu semua, dan ini adalah sebab duniawi, yaitu seseorang bekerja untuk menjemput rizki mereka dan membuka pintu rizki mereka. Taib. Dan ini pastinya kita ketahui, seseorang kalau ingin mendapatkan harta, seseorang kalau ingin mendapatkan dunia, dia harus bekerja, dia harus berusaha, dia harus memaksimalkan apa yang dia mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan apa? Potensi bagi setiap hambanya. Jadi ada yang berpotensi untuk ini, dia bekerja dalam bangunan misalkan, dan yang lainnya. Allah berikan kemudahan kepada masing-masing hambanya. Taib. Dan ada juga sebab yang kedua, atau cara yang kedua. Tadi cara yang pertama untuk membuka pintu rizki. Ada cara yang kedua atau sebab yang kedua, yaitu adalah sebab yang sifatnya adalah ukhrawi, yang berkaitan dengan akhirat, atau yang berkaitan dengan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk apa? Untuk mendapatkan rizki. Tadi yang pertama caranya adalah dengan cara yang berkaitan dengan duniawi. Yang kedua adalah dengan ukhrawi, yaitu yang berkaitan dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan yang pertama,
dari sebab-sebab ukhrawi atau yang berkaitan dengan ibadah seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia atau sebagian dari kita mungkin menyangka bahwa doa itu hal yang kesekian untuk mencari atau membuka pintu rizki bagi kita semuanya. Tapi perlu diketahui bahwa terkadang doa itu justru lebih ampuh dibanding ya aksi yang kita lakukan ya untuk mendapatkan rizki, menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bisa jadi lebih ampuh dari usaha fisik yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wabtahu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ya, mintalah rizki dari sisi Allah. Artinya kita disuruh berdoa, kita disuruh untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, agar mendapatkan rizki, agar mendapatkan atau dibukakan pintu-pintu rizki kepada kita ya, dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ya, atahza'u bid-du'a wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau meremehkan doa ya, menganggap enteng doa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sungguh kalian itu tidak tahu betapa dahsyatnya doa ketika kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Baik, maka banyak kaum muslimin yang mereka itu berdoa, akan tetapi menjadikan doa itu adalah usaha kesekian kalinya ya, atau bahkan diletakkan di akhir ya, adalah usaha terakhir. Doa itu usaha terakhir. Sebagian manusia menjadikan seperti itu ya, bukan usaha yang pertama yang dilakukan oleh seorang hamba dalam menjemput rizkinya, dalam membuka pintu rizkinya. Maka yang semestinya harusnya dilakukan oleh seorang hamba adalah berdoa terlebih dahulu ya, dan senantiasa mengiringi dengan doa dan diakhiri pula dengan doa. Artinya apa? Harus senantiasa ada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal perkara, di tengah dan di akhir ya. Semuanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan doa merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka jangan kemudian kita merasa ya pintar sendiri. Jangan kita terlalu pede dengan usaha yang kita lakukan, tetapi iringi semua itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mencari rizki, berusaha, bekerja, diiringi dengan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita seorang yang beriman bahwa Allah adalah Ar-Razzaq ya, War-Raziq. Allah lah yang memberikan rizki, maka kita meminta rizki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, akan tetapi kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukan hanya sekedar doa ya, doa bukan sekedar doa, akan tetapi harus doa yang diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini termasuk sebab-sebab dikabulkannya apa? Doa. Kita ikhlas ketika berdoa kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin ya, walau karihal kafirun. Berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Artinya dengan ikhlas bagaimana? Dengan cara kita menjadikan ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ibadah ya harus diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab ya diterimanya doa yang kedua adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati, dengan istihdharul qalb, menghadirkan jiwa kita, ya, menghadirkan hati kita, ya, berharap untuk benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hati yang lalai, bukan dengan hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin akan dikabulkan doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, ya, tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin, dari orang yang berdoa tapi dalam keadaan lalai. Jadi hanya lisannya saja yang bergerak, tanpa merasa dia butuh kepada Allah, tanpa merasa dia itu ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak yakin Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengijabahi doa-doanya. Ya, maka ini merupakan sebab ya untuk diijabahi doa seseorang, dikabulkannya doa seseorang, yaitu dengan hati yang khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menerima doa-doa yang dia panjatkan. Kemudian yang berikutnya termasuk daripada sebab dikabulkannya doa seseorang adalah dengan cara menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seseorang ya meminta ya Rahman, ya Rahim. Kalau dia ingin meminta rizki, ya Razzaq misalkan. Ya. Karena ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah asmaul husna, maka mohonlah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tersebut, dengan menyebut nama-nama, ya, dengan menyebut asmaul husna. Tayyib. Maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kita kepada Allah dengan memuji, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya. Kemudian ya Razzaq. Tayyib. Tentunya dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'anul Karim. Baik, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyebutkan sebab ukhrawi yang pertama untuk kita mendapatkan rizki atau membuka rizki, membuka pintu-pintu rizki untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, ya kita berusaha untuk menjalankannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu untuk kita, ya, maka kita berusaha untuk meninggalkan, ya, itu semua. Dan ini merupakan sebab, ya, untuk kita mendapatkan rizki dari Allah, atau sebab, ya, terbukanya pintu rizki bagi seorang hamba. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan atau dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya rizki dari arah yang tidak dia sangka. Baik. Maka cara yang kedua adalah dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa itu adalah sebab untuk kita mendapatkan rizki dan membuka pintu rizki kita. Kemudian yang berikutnya, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab untuk kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita bersedekah, ya, bersedekah, atau kita kalau istilahnya kita itu beramal begitu, ya. Jadi amal. Baik, bersedekah apapun itu bentuknya. Baik, apapun itu bentuknya, baik besar atau kecil. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin. Ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ya berpikir bagaimana dengan kita melihat dengan kasat mata kita bahwa seseorang yang bersedekah ya dia akan berkurang hartanya. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan demikian, mana qasad sadaqatun min malin, maka kita harus imani itu. Kita yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, ya. Lalu bagaimana cara ya uang atau harta kita itu bertambah? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyebutkan bahwa sedekah itu, ya, atau menyebut sedekah dengan meminjami, ya, harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, ya, pinjaman yang baik, yaitu apa? Menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan baginya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayaran pinjaman tersebut, ya, dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan dan melapangkan rizki, ya, kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menamakan sedekah dengan apa? Pinjaman, kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Hikmahnya adalah supaya para hamba itu tahu, supaya para hamba itu bisa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Mengembalikan pinjaman tersebut, ya. Mengembalikan, ya, hartanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah hartanya, melipat gandakan hartanya. Taib. Maka ini kita harus yakini dan ini harus kita imani. Taib. Maka seseorang tidak boleh ragu. Seseorang tidak boleh apa? Tidak boleh ragu, karena Allah itu Al-Ghani, Allah Asy-Syakur, ya Maha Kaya dan bersyukur. Taib. Al-Jawad, dan dermawan kepada hambanya, tentunya akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan kebaikan. Baik.
Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, anfiq unfik alaik. Berinfaklah kalian di jalan Allah, maka niscaya aku akan berikan kalian apa? Harta tambahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Kemudahan. Maka dengan bersedekah, dengan cara kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganti yang lebih baik lagi. Baik. Yang berikutnya, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara agar pintu rizki seseorang terbuka adalah dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka apa itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan pekerjaan kita, tidak mengandalkan penghasilan kita, tidak mengandalkan misalkan bos kita dan yang lainnya, akan tetapi kita berserah diri hanya kepada siapa? Allah tabaraka wa taala. Seandainya mungkin wal'iyadu billah pekerjaannya hilang, usaha hilang, maka dia tetap memiliki Allah Subhanahu wa taala, dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap yakin bahwa yang memberikan rizki adalah Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kalian kepada Allah, kalian bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Baik. Artinya di setiap hari Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin dan menentukan rizki bagi kita semuanya. Maka dari itu hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tayyib. Dan kita senantiasa menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan orang lain, tetapi kita yakin kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha memberi rizki, Rabb kita yang memberikan kita rizki, bahkan dari kita dilahirkan, bahkan ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan tanpa kita minta. Saat kita di dalam perut ibu kita, Allah berikan rizki untuk kita tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lahir, ketika kita masih bayi, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai tumbuh besar, Allah Subhanahu wa taala bekali kita dengan berbagai macam kemampuan. Maka apakah setelah itu kemudian kita su'udzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak yakin bahwa Allah yang memberikan kepada kita rizki, yang menjamin untuk kita rizki, sehingga kita menempuh cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah sangat buruk. Semakin kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semakin husnudzon kepada Allah.
semakin kita berusaha kepada atau menjemput rizki-rizki kita, ya, membuka pintu-pintu rizki kita. Dan tidak lupa kita senantiasa untuk memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kepada kita, ya, rizki yang halalan thayyibah, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah yang menyebutkan hal tersebut. Seseorang ketika dia masih mengandalkan dirinya, mengandalkan orang lain, terkadang justru Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya. Tetapi ketika dia sudah yakin bahwa Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa menolong dia, tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dengan itu, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya. Baik, maka dari itu yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rizki. Dan bismillah kita tempuh cara-cara dunia, ya, cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka berdagang dan yang lainnya berusaha, ya, berdagang mencari rizki. Dan tidak lupa kita melakukan sebab-sebab syar'i, sebab-sebab ukhrawi, yaitu dengan cara kita berdoa kepada Allah, dengan cara kita bersedekah, ya, dengan kita membiasakan bersedekah, ya, dengan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh, kita melakukan amalan-amalan soleh, ya, juga agar supaya kita dimudahkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha qad ahsanallahu lahu rizqa." Siapa yang dia beriman kepada Allah, ya, dan beramal saleh, Allah akan berikan apa? Akan masukkan dia ke dalam surga. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qad ahsanallahu lahu rizqa. Artinya di sana ternyata ada rizki yang lebih besar lagi. Rizki yang berupa harta, Allah berikan itu semua kepada hambanya, baik yang kafir ataupun mukmin, baik itu orang yang fajir, orang yang jahat atau orang baik, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Tetapi ada rizki yang begitu penting bagi kita, yaitu rizki berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, rizki yang ada di dalam hati kita, ya, berupa ilmu yang bermanfaat sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, kita tahu mana yang hak dan mana yang mungkar. Kita ketahui itu semua. Maka ini adalah merupakan rizki yang paling besar. Dan ini yang harus kita cari. Ketika seseorang dia berusaha beramal soleh, berusaha meningkatkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang dia beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, baik di dunia atau di akhirat. Maka kuncinya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, sehingga insya Allah ta'ala Allah akan memudahkan hidup kita dan memudahkan rizki kita biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rizki kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.